Oke, di video ini kita akan belajar tentang cara penulisan abstrak di dalam karya tulis ilmiah. Abstrak itu kan narasi singkat dari isi proposal atau skripsi kita. Jadi, abstrak biasanya ditulis terakhir kalau kita udah selesai sama bab 1 sampai bab 4 kalau di proposal ya, atau bab 1 sampai bab 7 kalau di skripsi. Kenapa dia harus ditulis terakhir? Karena abstrak itu rangkuman. Jadi menulis abstrak itu tidak semudah yang dibayangkan, karena kita harus meringkas puluhan halaman atau bahkan ratusan halaman itu ke dalam hanya maksimal 300 kata saja. Bisa dibayangkan tuh, kan nggak mungkin kan kita copy paste dari isi skripsi kita kan atau proposal kita kan untuk bisa menulis abstrak, karena 300 kata itu harus bisa menjelaskan isi proposal atau skripsi kita dari awal sampai akhir. Intinya harus bisa ditangkap dan nggak boleh ada substansi yang terlewat. Oke. Jadi kalau kalian baca jurnal, bagian apa dulu yang akan dibaca sama kalian? Misalnya lagi searching jurnal di Google Scholar, terus dapat satu jurnal, terus untuk membaca jurnal tersebut, kebanyakan mahasiswa hanya membaca abstraknya saja. Saya yakin sekali untuk melihat hasil penelitiannya ya, jarang sekali di antara kita, apalagi yang pengalaman menulisnya belum banyak, pengalaman menelitinya belum banyak, mungkin akan lebih tertarik untuk membaca abstraknya saja, karena di abstrak ada kesimpulannya di situ. Maka sesungguhnya abstrak itu adalah bagian yang sangat penting dari sebuah tulisan, khususnya proposal, karena pertama kali yang dibaca sama penguji. Kalau penguji mau tahu gambaran penelitian kita, garis besarnya seperti apa, secara umum seperti apa, atau in brief gitu kalau di singkat itu seperti apa. Jadi kalau abstrak kita nggak bisa menjelaskan penelitian kita dengan baik, maka sudah pasti penguji akan mencari di mana letak kemungkinan kesalahan dari metode penelitiannya, atau mungkin ada hal yang membingungkan di abstrak sehingga harus dikonfirmasi, dibaca ulang. Nah itu akan merepotkan kalau sampai penguji bingung sama penelitian kita. Jadi butuh keterampilan untuk menulis abstrak, butuh keterampilan untuk meringkas ya. Oke, saya ambil contohnya dari sebuah penelitian pangan. Di penulisan abstrak, seperti yang tadi saya bilang, abstrak itu slotnya terbatas, space-nya terbatas, maksimal 300 kata. Jadi kalau kita menulis di Word, untuk memastikan abstrak kita sesuai dengan format, maka Anda bisa blok kata abstrak itu, kemudian lihat di bawah berapa jumlah katanya, jangan sampai lebih dari 300 kata. Abstrak harus bisa merangkum mulai dari bab 1 sampai bab 4 ya kalau di proposal. Nanti di kalimat-kalimat awal abstrak biasanya kita jelaskan dampak dari masalah gizi yang ingin kita angkat. Misalnya ini adalah sebuah penelitian yang mengevaluasi zat gizi dari tepung chia sama tepung wijen. Di sini hipotesisnya adalah tepung chia dan tepung wijen bisa meningkatkan serat dan protein dari produk pangan kita. Maka di abstrak yang muncul pertama kali adalah apa sih urgensi kita mengganti bahan pangan yang tinggi serat dan tinggi protein? Apa masalah gizi yang mau kita sentuh? Nah, dalam hal ini peneliti memilih untuk menyentuh masalah gizi kenaikan gula darah postprandial yang mengarah kepada sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini yang isinya ada hiperglikemi, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, yang dimana sindrom metabolik ini mengarah pada kejadian penyakit tidak menular. Jadi kalimat pertama harus benar-benar bisa menangkap minat dari pembaca untuk membaca tulisan kita. Dampak dari penyakitnya, dampak dari masalah gizinya, kalau nggak ditangani, itu jelaskan dengan baik supaya pembaca itu akan tertarik untuk meneliti. Wah, penelitiannya menarik banget nih, dia menyentuh masalah ini. Apa sih solusi yang mau dia tawarkan terkait masalah ini?
Karena kalau orang melihat dampak atau impact itu kan negatif ya, artinya kita akan punya interest gitu kalau dampaknya seperti ini, maka satu-satunya cara adalah kita harus cari solusinya gitu. Jadi itulah pentingnya menuliskan dampak di kalimat awal. Di latar belakang pun kalian juga gitu kan, ada dampak paling atas, kemudian masalah, ramifikasi, kemudian justifikasi. Kenapa dampak paling atas? Ya karena masalah gizi kita kalau nggak diatasi, dampaknya bisa merembet ke banyak hal. Kalau perlu dramatis kalian itu bagian dampak, tapi dramatisnya tetap harus berbasiskan data. Oke, kemudian setelah kita menjelaskan dampak, kalimat selanjutnya jelaskan tujuan penelitian kita. Pada penelitian ini dilakukan evaluasi analisis zat gizi tepung biji chia dan tepung biji wijen sebagai alternatif tepung tinggi serat dan protein yang memiliki potensi sebagai bahan pangan untuk menurunkan risiko PTM. Jadi, satu kalimat ini harus secara ringkas bisa menjelaskan apa tujuan penelitian kalian. Jadi setelah dampak, orang tahu nih masalahnya apa, kemudian penelitian saya tujuannya ini, supaya bisa mengatasi dampak itu. Kan kelihatan ya benang merahnya ya, nyambung gitu kalimatnya, jadi nggak loncat-loncat logikanya. Baru masuk ke metode. Analisis proksimat dilakukan pada 2 jenis tepung. Kemudian kalau ini kan sudah sampai satu penelitian ya, tapi kalau kalian menulis skripsi berarti bisa sampai ke metodenya saja, apa analisis yang dipakai, kemudian sampelnya apa saja, bahkan sampai analisis statistiknya. Jadi biasanya kalau di proposal abstrak berhenti di analisis statistik yang digunakan. Kemudian kata kunci. Kata kunci itu biasanya 3 kata, 3 termin atau 3 istilah ya. Kata kunci ini harus bisa menggambarkan atau bisa merepresentasikan penelitian kamu. Jadi kalau orang cari misalnya tepung chia gitu, maka salah satu yang keluar di Google Scholar adalah penelitian kamu. Itu maksudnya kata kunci. Oke, ini contoh abstrak. Kemudian kalau kita masuk ke skripsi, ada lagi contohnya kayak gini. Ini sudah skripsi ya, tapi polanya sama. Jelaskan dulu dampaknya apa. Ini tentang sarapan. Sarapan pada siswa pada siswa sekolah usia siswa SMA ya. Dampak yang dijelaskan di penelitian ini adalah bahwa kebiasaan melakukan sarapan bisa memperbesar resiko terjadinya obesitas, pola hidup sehat. Ini salah ketik ya, padahal ini skripsinya udah jadi. Pola hidup tidak sehat dan penurunan kecerdasan khususnya pada pelajar. Nah ini kan dramatis ya. Kalau misalnya pelajar kecerdasannya turun, obesitas, pola hidup tidak sehat, wah itu dampaknya bisa ke indeks pembangunan manusia, kemudian kualitas sumber daya manusia, macam-macam. Makanya kalau kalian baca skripsi ini, latar belakangnya mengarah ke situ. Kemudian terlebih remaja sedang mengalami proses growth spurt atau pertumbuhan yang sangat cepat, karena makanya membutuhkan asupan gizi yang lebih tinggi. Kemudian masuk ke masalah. Dari dampak ini, masalah yang terjadi kaitannya dengan dampak ini apa? Dampak kan tadi kita menyinggung tentang kualitas sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penurunan kecerdasan ya. Nah, tunjukkan di wilayah itu apa indikator yang bisa menunjukkan bahwa di situ terjadi penurunan kualitas pelajar. Misalnya bisa ditunjukkan dengan tingkat kelulusan UN yang terendah di satu provinsi, sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai pola sarapan remaja di wilayah ini. Baru masuk ke tujuan. Jadi kalau di proposal skripsi Anda bisa memberikan slot yang lebih untuk latar belakang di dalam abstrak, tetapi tetap harus concise atau padat ya. Baru masuk ke tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketersediaan ya. Jadi sebutkan tujuannya apa, kemudian jelaskan metodenya apa. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif,
desainnya cross-sectional, data dikumpulkan dengan kuesioner, kemudian jumlah sampelnya berapa, kemudian nah ini kan udah masuk ke hasil dan kesimpulan. Kalau proposal berarti bisa ke apa saja variabel independennya, apa saja variabel dependennya. Jadi setelah data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang mengambil data apa saja, jelaskan misalnya status gizi, kemudian aktivitas fisik atau apa gitu. Terus masuk ke statistik, analisis statistik yang digunakan. Ini kata kuncinya sama 3 istilah. Kemudian di bawahnya ada bahasa Inggrisnya. Nah, bahasa Inggris ini kalian boleh kok pakai Google Translate ya, tapi jangan lupa dicek lagi kalau ada kesalahan ketik, karena Google Translate itu tetap tidak sempurna. Dan kalau kita mengcopy paragraf dari Google Translate, biasanya backgroundnya akan ngikut, shadingnya jadi lebih gelap. Nah, itu tricky juga kalau sampai ada penguji yang sensitif sama hal seperti itu, kan nggak etis ya kalau dilihat kita copy paste dari Google, hasil translatean dari Google Translate ke dalam draft proposal kita. Maka lebih baik jika kita ketik ulang saja. Dan kalau dengan ketik ulang, biasanya kita bisa melihat terjemahan yang tidak sesuai gitu ya. Sama kata kuncinya pun diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.